Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Silina Pitasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang geokonservasi dan geodiversitas dari Pegunungan Gumay di Kabupaten Lahat. Selamat menyaksikan. Adapun yang melatar belakangi dari kegiatan geokonservasi ini ialah yang pertama, geokonservasi mempunyai kebijakan dalam memajukan konservasi alam, pengelolaan kawasan lindung dengan agenda dan strategi yang lebih luas. Krops 2017 dan Gordon dan kawan-kawan. Kedua, pentingnya melakukan penekanan terhadap pengenalan keterkaitan antara manusia, alam dalam pengelolaan daerah kawasan lindung. Yang ketiga, daerah yang dipilih merupakan kawasan Pegunungan Gumay yang terletak di Kabupaten Lahat, yang mana secara geologi daerah ini cukup layak untuk dijadikan salah satu dari wilayah eksplorasi geokonservasi. Nah, yang terakhir, daerah kawasan Pegunungan Gumay ini saat ini lebih banyak digunakan oleh masyarakat dalam bertani. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Lahat tahun 2016, kawasan Pegunungan Gumay termasuk pada wilayah Kecamatan Gumay Talang dengan luasan hutan suaka alam dan hutan wisata sebesar 11.512,70 hektar, yang mana seperempat dari wilayah tersebut dijadikan masyarakat sebagai lahan untuk bercocok tanam, seperti menanam kopi, karet, sawit, dan sebagainya. Selanjutnya adalah metodologi yang digunakan. Nah, adapun metodologi yang digunakan ialah yang pertama, peta citra satelit dan DEM. Nah, peta ini digunakan untuk mengetahui kondisi geomorfologi dari Pegunungan Gumay itu sendiri. Selanjutnya, ada studi pustaka dari peneliti sebelumnya, yang mana studi ini digunakan untuk menelaah serta membandingkan dari dan juga mengkaji fenomena apa saja yang telah terjadi. Nah, yang terakhir adalah pendekatan langsung, di mana pendekatan ini dilakukan dengan interaksi secara langsung dengan kawasan Pegunungan Gumay dan juga masyarakat yang bertani di sana. Metode yang pertama adalah penampakan dari peta citra satelit Pegunungan Gumay di Kabupaten Lahat. Nah, dapat kita lihat pada gambar tersebut bahwa Pegunungan Gumay ini terletak pada ketinggian 1000 mdpl lebih. Nah, dari sini kita dapat melihat juga bahwa terdiri dari beberapa formasi batuan yang dengan memiliki struktur yang sangat kompleks, seperti yang tertera pada gambar C menurut Gafford dan kawan-kawan tahun 1992. Selanjutnya adalah metode 2 dengan menggunakan studi pustaka dari peneliti terdahulu terhadap kawasan Pegunungan Gumay di Kabupaten Lahat. Nah, jika dilihat berdasarkan proses yang terjadi, maka daerah ini cukup layak untuk dijadikan salah satu wilayah geokonservasi karena memiliki struktur dan formasi batuan yang cukup kompleks. Seperti diantaranya adalah formasi saling, formasi seping tiang, formasi yang lainnya, dan juga ini terdapat satuan ultra basah. Nah, perlu diketahui juga bahwa di Pegunungan Gumay ini dipotong oleh intrusi granit. Nah, yang bersatuan Jurassic Cretaceous. Nah, dianalogikan memiliki kemiripan dengan granit yang ada di Pegunungan Garbah. Nah, yang letaknya di selatan dari Pegunungan Gumay dengan umur kapur akhir menurut Gafford et al. 1992. Nah, batuan inlier dan batuan tersier di sekitarnya juga dipotong oleh sesar yang berarah northwest dan southeast. Nah, beberapa kenampakan di antaranya itu menunjukkan perpindahan strike slip dan terbukti adanya hubungan dengan sistem sesar Sumatera yang gaya utamanya terletak sekitar 25 km ke arah barat daya. Metode yang terakhir adalah metode dengan pendekatan langsung terhadap kawasan Pegunungan Gumay di Kabupaten Lahat. Nah, kegiatan bertani yang dilakukan oleh masyarakat setempat bukanlah dengan membuka lahan secara besar-besaran, sehingga habitat yang terdapat di sana masih cukup terjaga, terutama karena belum adanya kegiatan industri di sana. Nah, adapun habitat yang sering ditemui di sana, masyarakat setempat mengatakan ada banyak sekali hewan-hewan langka yang banyak di sana, misal seperti harimau, merak, burung enggang, kijang, rusa, kancil, rangku, sigung, dan juga yang lain. Akan tetapi, saat ini ada banyak sekali pendatang yang melakukan perburuan di sana.
Nah, selain itu juga situs-situs geologi yang di sana kebanyakan belum diketahui oleh orang lain. Jadi, kemungkinan situs-situs geologi yang ada itu masih terjaga dan juga belum terungkap. Nah, oleh karena itu perlunya diadakan kesepakatan bagi pihak pemerintah dan juga masyarakat dalam mengatasi hal-hal tersebut dengan mempertimbangkan aspek-aspek lainnya. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya bahwa jika ingin membuka lahan pegunungan Gumbai ini sebagai wilayah geokonservasi, maka pemerintah harus mempertimbangkan aspek-aspek yang berpengaruh di sana. Salah satu contohnya ialah aspek ekonomi, karena rata-rata masyarakat bertani di sana dengan mata pencarian di sana. Jadi semisal wilayah itu akan dijadikan wilayah geokonservasi, maka pemerintah harus sedemikian rupa menciptakan, ibaratnya membuat peluang kerja baru bagi masyarakat yang bekerja di daerah tersebut. Nah, kemudian karena wilayah tersebut cukup jauh dari pemukiman warga, jadi wilayah tersebut memiliki akses jalan yang kurang baik. Jadi misalkan daerah itu akan dijadikan wilayah geokonservasi, maka pemerintah juga harus mempertimbangkan aspek jalan, aspek transportasi di sana. Selain itu, pemerintah juga harus membuat peraturan yang berkenaan dengan dilarangnya melakukan perburuan di kawasan pegunungan Gumai. Selain itu, pemerintah juga harus mengeluarkan peraturan dilarang adanya melakukan pembukaan lahan terhadap kawasan tersebut. Adapun hasil dan pembahasannya, yang pertama, wilayah pegunungan Gumai dapat dijadikan sebagai salah satu wilayah geokonservasi karena memiliki berbagai jenis habitat yang bagus, ekosistem, dan juga sistem situs geologi yang masih terjaga. Yang kedua adalah hambatan yang ada berupa akses jalan yang belum memadai. Nah, adanya pembukaan lahan di beberapa tempat dimanfaatkan untuk bertani. Yang ketiga, hubungan antara manusia dan alam masih terjalin cukup baik. Adapun yang menjadi kesimpulan dan saran dari presentasi saya adalah pentingnya mengedukasi masyarakat dan melakukan peningkatan terhadap geokonservasi yang berfokus pada manusia dan alam, dan juga geoheritage yang berfokus pada pelestarian alam dalam pengelolaan daerah kawasan hutan lindung agar terciptanya pembangunan yang berkelanjutan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.